Shalom warga kerajaan, good morning, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, atas Tuhan. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bahkan ada lagu yang ditulis dari ayat ini. Nah, Alkitab mengatakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak, ribuan bahkan. Ya, di Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-11 bisa kita baca di situ. Nah, salah satunya adalah serafim. Nah, serafim ini adalah malaikat yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai pelayan di sekitar tahta daripada Tuhan. Serafim itu berarti makhluk yang menyala-nyala. Berarti malaikat ini penuh dengan cahaya, penuh dengan keindahan, yang mencerminkan pengabdian mereka yang murni dan berapi-api kepada Allah. Seperti hari ini, terang Tuhan juga sudah ada di dalam kita. Terbitlah terangmu, karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Peran utama mereka dalam penglihatan daripada Nabi Yesaya ini adalah sebuah penyembahan, sebuah pemujaan yang tidak ada hentinya, dan juga rasa hormat terhadap kekudusan daripada Tuhan. Perhatikan postur tubuh mereka yang dijelaskan di ayat bacaan hari ini. Mereka menutupi wajah sebagai tanda penghormatan, mengakui bahwa mereka sebagai makhluk sorgawi pun tidak dapat sepenuhnya melihat kemuliaan Tuhan. Begitu indahnya, begitu dahsyatnya Tuhan kita, kemuliaannya dan kedaulatannya. Kemudian mereka menutupi kaki mereka. Itu melambangkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mereka menutup kaki mereka, mengakui ketergantungan mereka kepada Tuhan. Dan mereka terbang melayang, siap melayani dan melaksanakan kehendak Tuhan. Sebuah 3 postur yang sangat indah yang digambarkan oleh para serafim. Dan mereka kemudian berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Ini menekankan kesempurnaan dan kemurnian mutlak Tuhan. Sebuah momen ini bukan sekedar penglihatan bagi Yesaya, tetapi juga ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita, sebuah undangan bagi kita. Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dengan rasa hormat, bahkan kita menghormati kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, menjaga keselamatan, dan bahkan kita terus menjaga supaya kekudusan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita tidak kita terima dengan sia-sia. Ketaatan kita adalah buah daripada kelayakan yang sudah diberikan. Ketaatan adalah buah daripada kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kemudian dengan kerendahan hati dan juga dengan kesiapan untuk melayani. Menyembah dengan rasa takjub seperti para serafim. Kita harus mendekati Tuhan dengan rasa hormat yang dalam mengakui kekudusannya di dalam doa dan penyembahan kita. Hidup menjaga kekudusan yang sudah diberikan kepada kita. Kehadiran para serafim yang membara mengingatkan kita bahwa kita juga harus mengejar kemurnian dan kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semua itu sudah diberikan sama Tuhan. Terima dengan indah dan kemudian jaga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian bersiaplah untuk melayani. Di dalam kehidupan kita dimanapun kita ditempatkan Tuhan, itulah pelayanan kita. Itu sebabnya apa yang harus kita mengerti hari ini adalah datang kepada Tuhan, hormati kasih karunia Tuhan. Kemudian masuk ke dalam postur hati yang sebagai hamba, rendah hati. Bahkan Alkitab mengatakan kerendahan hati itu selalu mendahului kehormatan. Ya, semua manusia mau dihormati, tetapi banyak manusia melakukannya dengan upayanya sendiri, akhirnya mereka justru kehilangan kehormatan itu. Kerendahan hati selalu mendahului yang namanya kehormatan. Dan sekali lagi, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, baik di kantor kita, di dalam sebuah usaha, atau pelayanan kita full time di dalam organisasi gereja, apapun itu,
itu adalah pelayanan kita yang paling utama untuk Tuhan. Kita dipanggil untuk jadi berkat, untuk jadi kado bagi orang lain. Mari kita berdoa, kita mulai hari yang indah ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami percaya Tuhan, seperti digambarkan di kitab Yesaya, para serafim, mereka datang kepadamu Tuhan, dengan hormat, kerendahan hati, dan siap melayani. Itu postur daripada kami juga hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan, menghormati kasih karunia, keselamatan yang sudah kami terima. Menghormati karya Tuhan yang besar bagi hidup kami. Kerendahan hati kami Tuhan menggambarkan hati kami yang mengerti bahwa kami ini adalah hamba. Kami adalah hamba bagi siapapun yang Tuhan kirim di sekitar kami. Hati hamba, perilaku kami rajani. Perilakunya profesional, hatinya adalah hati hamba. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan, siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kami mau jadi berkat buat mereka. Juga Tuhan, kami sadar bahwa apapun yang kami lakukan, yang kami tekuni dan kami gumuli pada hari ini, baik itu profesi kami di dalam kantor kami punya usaha atau pelayanan kami full time di dalam organisasi gereja. Apapun itu Tuhan yang kami lakukan full time, itu adalah pelayanan kami kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami sadar sebagai warga kerajaan kami diharuskan sama Tuhan untuk mengkolonisasi bumi, menguasai bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami akan mulai hari yang baru ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan kesehatan yang sempurna sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. God bless you, have a blessed day.